Kalian adalah seorang sales atau ingin menjadi seorang sales? Saya berpengalaman menjadi sales selama lebih dari 5 tahun. Saya akan membagikan 5 kesalahan dalam menjual produk. Saya akan langsung mulai ke materi. Yang pertama, mengajukan pertanyaan. Seorang sales itu haram hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada calon klien atau prospek pelanggannya. Contoh ya, apabila kalian adalah seorang sales mobil, ada seorang customer datang. Customer tersebut melihat sebuah mobil. Ada 100 mobil, lihat satu yang itu. Seret, dia ngeliat ke mobil itu lebih dari 5 detik. Tahu itu artinya apa? Dia tertarik pada produk itu. Jangan sampai kalian mendatangi dia, permisi pak, ada yang bisa saya bantu? What kind of a question is that? Kalau kalian mengajukan pertanyaan itu dan dia lagi pindah rumah, lalu dia bilang, oh iya pak, saya butuh bantuan untuk pindah-pindah rumah, emang kalian mau bantu? Enggak kan? Kesalahan paling besar yang dilakukan sales adalah mengajukan pertanyaan, terutama pertanyaan tidak berguna. Ada yang bisa saya bantu, atau bapak di sini keperluannya apa, atau itu pertanyaan buat apa lu ngaju? Kalau secara moral dan etika itu sopan, tapi bukan itu yang mau didengar oleh customer. Ajukan pertanyaan tergantung dari apa yang kalian ingin dengar. Kalau kalian mengajukan pertanyaan yang umum, maka kalian tidak akan ada bedanya dengan sales yang lain. Sales yang profesional tidak mengajukan pertanyaan kepada pelanggannya, tetapi harus memahami apa yang dipikirkan pelanggannya. Kalau calon customer tersebut melihatin sebuah mobil lebih dari 5 detik, artinya customer tersebut tertarik pada mobilnya. Anda langsung datang, Anda langsung bilang, kasih introduction terhadap mobil ini. Pak, mobil ini adalah mobil yang gini, kasih langsung penjelasan. Berikan dia langsung informasi, jangan ajukan pertanyaan. Customer paling tidak suka diajui pertanyaan. Orang tidak suka mendengar yang namanya pertanyaan, terutama customer. Jangan ajukan pertanyaan yang membuat customer berpikir. Kalau dia berpikir, maka kalian tidak bisa menguasai apa yang menjadi tujuan kalian. Kalian kan seorang sales. Tujuan kalian adalah mendapatkan hati customer. Supaya orang mau beli produk kalian, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus bisa mempersuasi, memberikan komunikasi interpersonal yang baik. Jadi jangan ajukan pertanyaan seperti interview. Ada bisa saya bantu? Oh iya saya mau lihat mobil. Oh iya pak, mobil ini bagus, mobilnya gini. Oh iya. Kalau kalian melakukan seperti itu, saya berani jamin customer itu akan keluar. Nanti dia dibilang gini, iya pak, nanti saya kabari lagi ya. Nanti pasti keluar. Seorang sales yang profesional tidak akan mengajukan pertanyaan ke customernya, tetapi dia akan memberikan solusi langsung tanpa kita tahu apa yang dibutuhkan oleh customer tersebut. Dengan kata lain, seorang sales adalah orang yang harus berani berbicara walaupun kita nggak tahu. Istilah bahasa kasarnya itu sok tahu. Nggak apa-apa, seorang sales harus melihat percaya diri. Seorang sales nggak boleh ngajuin pertanyaan seolah-olah kayak kita perlu mendengar jawabannya. Ketahuilah, bahkan sebelum kalian mengajukan pertanyaan, itu adalah hukum yang wajib bagi seorang sales. Yang kedua, menjelaskan detail produk. Kalian sebagai seorang sales, itu nggak perlu menjelaskan detail produk yang kalian tawarkan. Anda kira customer mendatangi toko kalian itu nggak tahu produk yang ingin dia beli? Tahu, dia sudah pasti tahu apa yang dia ingin beli. Kalian adalah seorang sales mobil, ada customer yang datang, terus kalian langsung approach ini ada customer, jangan langsung bilang, mobil ini punya kelebihan dari spesifikasi engine-nya V12, tenaga horsepower, bla 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 seperti ini. Customer tidak ingin mendengar itu. Kenapa? Satu, dia bisa search di Google. Dua, emangnya dia insinyur? Emangnya dia datang, ini adalah montir, pengen ngecek ini, oh ya kualifikasi apa? Enggak kan? Jadi jangan kalian berikan pemahaman yang sulit bagi customer. Berikan dia solusi. Jangan menjelaskan detail spesifikasi produk, tapi jelaskanlah apa yang akan customer dapat dengan membeli produk ini. Customer mengeluarkan uang sebesar sekian, itu dia dapat apa? Apa yang dia dapat layak tidak? Value for money-nya layak atau tidak? Kalian tidak perlu terlihat pinter. Kalian merasa menjelaskan detail, Pak, gini, produknya gini. Kalian terlihat profesional. Enggak, kalian terlihat goblok. Karena kalian nggak paham psikologi customer. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang sales, tapi nggak pernah ada yang bahas. Orang berpikir, secara normal berpikir, oh kita harus menguasai produk, kita harus menjelaskan lebih detail, supaya kita terlihat profesional, dan customer suka sama kita. Kata siapa? Customer nggak suka sama kalian kalau kalian terlalu banyak ngomong, terlalu banyak menggurui, ngasih ceramah. Kalian buat baik customer gitu. Dikira customer suka. Jadi hindari penjelasan detail produk ya. Yang ketiga, menjual produk. Nah, ini adalah kesalahan yang cukup besar yang dilakukan oleh seorang sales. Seorang sales yang hebat, dia tidak akan menjual produk, tapi dia akan menjual emosi. Do not sell the product, but sell the emotion. Orang itu ingin membeli barang, itu karena dia menginginkan reward yang dia terima. Jadi jangan kalian tawarkan produknya. Saya kasih contoh ya. Kalian adalah seorang sales mobil. Ini ada customer datang. Customer tersebut melihat mobil itu lebih dari 5 detik. Yang artinya secara psikologis, dia tertarik. This is potential customer. Kalian datang approach. Lalu kalian bilang, Pak, mobil ini bagus. Harganya sekian, spesifikasinya sekian. Ini mobil ini mewah sekali. All new, produk terbaik kita. Kalian hanya akan menjadi seorang sales mediocre yang pada umumnya. 90 sales lain yang tidak akan berhasil dengan cara menjual seperti itu. Karena customer nggak minat mendengar omongan kalian. Tapi datangilah customer, lalu bilang, Pak,
ini adalah mobil limited edition kita. Mobil ini bisa memberikan Bapak keamanan yang luar biasa. Pada saat Bapak pergi bersama keluarga, istri dan anak-anak Bapak akan merasakan sofa yang nyaman. Karena mobil kita ini adalah satu-satunya di Indonesia yang didesain dengan sofa paling empuk yang akan membuat istri dan anak-anak Bapak akan nyaman dan bisa tertidur pulas pada saat perjalanan panjang. Bapak bisa mengendarai kendaraan ini dengan sangat aman. Apabila amit-amit terjadi sebuah hal yang tidak kita inginkan, mobil ini punya tingkat keamanan luar biasa karena bodi mobil ini terbuat dari baja yang tidak akan bisa dihancurkan walaupun ketabrak truk sekalipun. Terdengar omong kosong, tapi itu yang diinginkan customer. Jadi kalian jangan bilang kita harus menjelaskan detail produk, horsepower, silinder, terus ini, lu kira customer lu engineer dia mau ini didata semua ini horsepowernya 560 tadi katanya gitu. Lu kira ini lagi skripsi? Enggak, customer ingin membeli produk untuk mendapatkan emosi, reward yang dia terima. Maka kalian jangan menjual produknya, tapi jualah emosinya. Dengan membeli sebuah mobil, dia mendapatkan sebuah keamanan, dia mendapatkan gengsi. Jelaskan lagi pada customer, pada saat Bapak naik mobil ini, Bapak ketemu sama rekan-rekan bos Bapak yang lain, akan terlihat berkelas, karena mobil ini memang didesain untuk luxury class, kelas atas. Cocok sekali ini untuk Bapak. Saya sebenarnya ingin menyarankan Bapak untuk mobil yang lain, tapi saya yakin mobil tersebut tidak akan cocok, karena Bapak ini tipikal orang high class yang akan cocok jika menggunakan mobil bergengsi seperti yang kita lihat di depan ini. Mobil tersebut harganya miliaran. Gengsi, ego, emosi, itu menguasai manusia. Jangan permainkan pikirannya, tapi permainkan perasaannya. Kalau kalian jual mobil, kalian jelasin spesifikasi seperti seorang ahli engineering gitu. Ya kalian bicaranya sama insinyur. Jualah emosinya. Pada saat kalian berhasil mempersuasi emosinya, maka kalian akan mendapatkan hatinya. Dia akan ambil keputusan berdasarkan egonya, dia akan gengsi, dia akan langsung cash hari itu. Yang keempat, terlalu serius. Ini paling sering dilakukan oleh sales pemula, terutama belum pernah belajar komunikasi, persuasi, dan bagaimana cara memahami psikologi orang. Mereka akan cenderung untuk memposisikan diri profesional. Serius banget nih, kuaku ini. Pada saat jelasin customer, iya Pak, produknya gini, gini, dan gini. Ada yang bisa saya bantu? Iya, betul. Produknya gini dan gini. Terdengar terlihat profesional, tapi customer nggak suka itu. Customer nggak suka itu. Berpikirlah dari sudut pandang customer. Framework bukan hanya di otak kalian. Jadi kalian memang terlihat wow, profesional. Kalian terlihat serius. Namanya bekerja. Tapi kalian nggak akan jual. Lakuin itu serius tadi, produk kalian nggak akan laku. Ajaklah customer bercanda, tapi di dalam ruang lingkup yang diizinkan. Saya kasih contoh satu ya. Ini adalah customer yang mau beli mobil. Ya, saya adalah seorang sales. Saya lihat dia pakai jam tangan mewah nih. Kebetulan saya tahu mereknya apa. Saya langsung datang, Pak. Itu sepertinya jam tangan Audemars Piguet itu sangat cocok sekali untuk Bapak. Jam yang Bapak pakai adalah jam yang saya impikan pada saat saya masih kecil, Pak. Hanya saja sampai saat ini saya belum bisa mendapatkannya karena harganya terlalu mahal. Hanya cocok dipakai untuk orang-orang kelas atas seperti Pak. Itu adalah pujian yang diinginkan oleh seorang customer tanpa dia menduganya. Jika kalian melakukan itu, kalian akan berbeda dari 90% sales yang lain yang datang. Ada yang bisa saya bantu? Mobil ini. Iya Pak, mobil ini bagus. Mobil ini nanti bisa gini Pak. Spesifikasinya gini Pak, gini. Kalian akan lebih hebat jika kalian bisa melakukan yang seperti itu tadi. Pujilah customer, berikanlah dia candaan-candaan ringan, goyahkan emosinya, buat dia tertawa atau tersenyum. Karena pada saat kalian bisa membuat customer tersebut senang, tersenyum dan bahagia, cepat atau lambat dia akan memilih kalian. Produk yang ingin dia beli, dia akan menghubungi kalian dan itu yang disebut pelanggan setia. Bos besar itu mengambil keputusan berdasarkan ego dan gengsinya dia. Pada saat kalian meninggikan dirinya, dia akan langsung merasa gengsi. Waduh, saya sudah dipuji, jam tangan saya mewah, saya terlihat seperti bos, mobil saya kelihatan cocok banget bagi saya, ini mobil gini. Gengsi itulah yang akan membuat pengusaha atau seorang bos besar yang ingin membeli mobil, dia langsung cash hari itu juga. Kalaupun kredit, langsung cash hari itu jual. Kenapa? Karena orang itu membeli berdasarkan emosi di dalam hatinya, bukan dari pikiran. Kalau kalian bermain dengan pikiran, wah ya, kalian akan main strategi, main catur pakai pikiran. Catur nggak pakai perasaan soalnya. Main catur aja kalau mau pakai pikiran ya kan. Sales is about emotional control. Yang kelima, tidak berpenampilan rapi. Saya sering kali datang ke sebuah acara, ada seorang sales properti, sales mobil, datangin saya ngasih brosur gitu. Tapi bagaimana cara mereka berpakaian? Itu tidak rapi. Seorang sales itu wajib berpakaian rapi, minimal kemeja lengan panjang. Kalaupun lengan pendek, pastikan kalian juga pakai blazer di luar. Kalian harus lihat rapi dari atas sampai bawah seluruh tubuh. Karena apa? Figur pertama kali yang akan dilihat adalah tubuh kalian. Orang tidak akan mengenal jiwa kalian, orang nggak tahu karakter kalian siapa. Untuk mengenal karakter orang, kepribadian orang, itu butuh waktu lama. Tapi untuk memberikan impression orang, di 5 detik pertama. Pada saat kalian datang, kalian approach seorang customer, tapi pakaian kalian jelek, kalian
kalian nggak bisa menunjukkan bahwa kalian ini profesional, maka customer akan mencari orang lain. Dia dari awal sudah langsung reject, ini orang apa ya, gak tertarik saya sama dia. Walaupun lo sudah hebat, lo bisa komunikasi, lo tahu paham psikologi, lo tahu semua yang sudah saya jelaskan, kalian nggak rapi, nggak bersih, nggak wangi, kalian pun tidak akan menjadi seorang sales yang disukai sama orang. Karena seorang sales itu harus menjual. Menjual artinya dari semua sudut pandang harus lihat baik. Dari pakaian harus well groom. Dari cara berpikir harus memahami sisi customer, harus punya kemampuan dalam persuasi dan komunikasi. Itulah yang kelima. Kalian harus berpenampilan rapi dan selalu anytime, every time, dan anywhere. Jadi itulah 5 kesalahan dalam menjual produk yang saya sering temui di lapangan dan dilakukan oleh 90% sales pada umumnya. Jika kalian adalah seorang sales tapi belum berhasil, kemungkinan besar kalian melakukan pelanggaran dari apa yang sudah saya sebutkan ini. Tidak ada satupun yang membahas seperti saya. Umumnya orang kalau bahas tentang kesalahan sales apa? Tidak menguasai materi lah, tidak mengajukan pertanyaan. Justru kalau kalian mengajukan pertanyaan, kalian salah. Justru kalau kalian menguasai materi dan menjelaskan detail produk, kalian salah. Karena menjadi seorang sales itu kalian nggak perlu pinter kok. Sales itu bukan pekerja intelektual. Kalian nggak harus sarjana menguasai ilmu tertentu, enggak. Kalian tuh harus paham psikologi komunikasi. Itu penting sekali. Jadi kata kunci dari ilmu sales adalah psikologi dan komunikasi. Kalian menguasai dua ilmu itu, kalian menguasai pikiran orang lain. Semoga informasi ini membantu kalian semua. Saya Hugo Asret dan terima kasih.